بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan senantiasa dan terus menerus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri atas banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga kita mampu memenuhi panggilannya. Kita menghadiri panggilan Allah salat Jumat ini, menggerakkan hati dan kaki kita dari tempat kerja kita, dari rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan rasa syukur ini menjadikan Allah Ta'ala terus menerus menambahkan nikmatnya, dan kita dijauhkan dari orang-orang yang kufur nikmat, karena orang-orang yang kufur nikmat akan mendapatkan siksa Allah di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, dan kemudian beliau memberi pidato sambutan pertama kali, yang mana hadis ini direkam oleh seorang sahabat yang mempunyai julukan Abu Yusuf, yang bernama Abdullah ibnu Salam, yang ketika itu sahabat ini belum memeluk Islam. Sahabat ini justru merupakan salah satu pendeta Yahudi. Namun beliau ketika memandang pertama kali wajahnya Rasulullah, beliau sudah mendapatkan cahaya hidayah. Dan kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah memberikan 4 hal yang merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di Madinah banyak di antara penduduknya memiliki berbagai macam latar belakang agama maupun suku, Rasul memberikan 4 pesan ini yang tujuannya adalah tadkhulunal jannata bissalam. Barang siapa yang mampu mengerjakan 4 hal ini, dia akan mendapatkan jaminan masuk surga bisalam. Menariknya,
Rasul menambahkan masuk surga bisalam. Mengapa? Karena dalam syarahnya ada orang-orang yang masuk surga dia merasakan siksa dulu. Maka dalam Al-Quran dikatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang nanti dikeluarkan dari api neraka setelah dia dicuci karena dosa-dosanya, kemudian dia dimasukkan ke surga, faqad faza fawzan 'azima, maka orang itu adalah orang yang paling beruntung. Maknanya apa? Ada golongan yang masuk surga harus nyempung dulu di neraka. Namun orang-orang yang melaksanakan 4 hal ini mendapatkan jaminan Rasul, tadkhulunal jannata bisalam, masuk surga dengan selamat, atau maknanya masuk surga tanpa merasakan azab. Hal yang pertama yang Rasulullah wasiatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, hendaklah setiap kalian bertemu, bersapa, ucapkanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan hendaklah kalian suka berbagi makanan. Yang ketiga, wasilul arham, hendaklah kalian suka silaturahim. Dan yang keempat, yaitu wasallu bil laili wan nasu niyam, hendaklah kalian senang melaksanakan ibadah salat tahajud sementara ketika itu banyak manusia yang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, maka kalau 4 hal ini dilakukan akan mendapatkan pintu surga tanpa harus merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasul menyuruh kita, menganjurkan kita untuk senantiasa menebarkan ucapan salam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sejarah salam dimulai ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk pergi menemui sekelompok malaikat. Kemudian ucapkanlah salam, maka nanti engkau wahai Adam akan mendengarkan jawaban salam dari para malaikat, dan itu adalah salam bagimu dan juga anak cucumu. Maka kemudian Nabiullah Adam mendatangi malaikat dan mengucapkan assalamualaikum. Para malaikat menjawab dengan alaikumussalam warahmatullah. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sungguhnya bacaan salam merupakan bahasa surga, merupakan ucapan salam para malaikat yang ketika kita mengucapkannya ternyata tidak hanya mendapatkan salam begitu saja, tapi di balik salam ada 3 doa. Yang pertama, kita memberikan doa assalamualaikum, semoga senantiasa mendapatkan keselamatan. Warahmatullah, semoga mendapatkan kasih sayangnya Allah. Wabarakatuhu, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika dia mengucapkan salam kepada saudaranya, dia telah mendoakan 3 hal, mendoakan keselamatan, mendoakan kasih sayang, dan mendoakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, ketika seorang muslim mendoakan saudaranya, baik dia tahu maupun tidak tahu saudaranya itu, maka ada malaikat yang mengatakan amin walaka mithlu. Malaikat mengamini setiap doa seorang muslim dan kemudian mengatakan walaka mithlu, dan kamu pun mendapatkan apa yang kamu doakan. Maka ketika kita senantiasa dan sering mengucapkan salam, kita pun akan mendapatkan 3 hal dari Allah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna lainnya adalah apa? Sesama muslim tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Sesama muslim harus ketika bertemu senyum, harus ketika bertemu menyapa dengan salam, salamnya para ahli surga. Yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, at'imut ta'am, berbagi makanan. Maka kalau seandainya kita suka berbagi makanan, kita mentraktir teman kita, kita kemudian suka menyumbang untuk nasi Jumat berkah, atau bahkan ulama mengatakan kalau kita memberi makan hewan dengan niat ikhlas mengharap ridhonya Allah, itu nanti bisa jadi pintu surga bagi kita. Dan berbagi makanan itu adalah sunnah, karena dengan berbagi makanan atau makan bersama terjalin yang namanya keharmonisan. Dengan berbagi makanan atau makan bersama
terjalin yang namanya keakraban. Maka seorang muslim itu bisa menumbuhkan rasa sayang dan cintanya dengan dia wa at'imut ta'am, senang berbagi makanan. Yang ketiga, wasilul arham, senang menyambung silaturahim. Silaturahim dari dua kata, silatun yaitu menyambung, ar-rahim kasih sayang. Maka ketika kita bertemu saudara kita, kita mengunjungi rumah teman kita dengan niatan silaturahim, maka kita telah menyambung kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul memberikan dua janji bagi orang yang suka silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang menyambung silaturahim kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, dia akan dipanjangkan usianya. Tentunya dipanjangkan usia dalam kesehatan dan dalam keberkahan usia. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaupun kita saat ini adalah orang yang sedang bekerja, menawarkan produk, maka niatkan ketika kita mengunjungi rumah customer, mengunjungi rumah seseorang, niatkan silaturahim. Karena apa? Karena kita telah menjalankan sunnahnya Nabi. Karena dengan silaturahim ada pahala di sana. Karena perjalanan yang diniatkan dengan silaturahim, perjalanan itu menjadi perjalanan yang berpahala. Perjalanan itu menjadi perjalanan yang berkah. Maka mari kita tumbuhkan rasa silaturahim. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah dengan melaksanakan salat tahajud. Maka kalau tiga hal itu sifatnya umum, universal, bagaimana Rasul ingin mempererat hubungan antara sesama manusia di Madinah dengan saling menyapa, dengan saling berbagi makanan, dengan saling silaturahim, maka yang terakhir ini hubungannya dengan individu. Seorang muslim ketika dia ingin menjadi individu yang sukses dunia akhirat, maka resepnya adalah senantiasa melaksanakan salat tahajud. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan salat tahajud salat yang wajib bagi beliau. Bahkan salat tahajudnya dengan tempo durasi yang sangat lama. Sampai dalam sebuah riwayat, Sayyidah Aisyah melihat bagaimana lutut Nabi Muhammad SAW itu memar-memar. Tentunya itu disebabkan karena lamanya sujud beliau. Dan kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasul, mengapa engkau sujud dengan sangat lama sampai lutut engkau memar-memar?" Maka apa jawaban Rasulullah? "Afala akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka salat tahajud merupakan rasa terima kasihnya Rasulullah, rasa syukurnya Rasulullah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pun sebetulnya kita melaksanakan salat itu juga merupakan bukti rasa syukur. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar dari kata katsir. Kemudian ada sighah mubalaghah dalam ilmu nahwu, tidak hanya maknanya nikmat yang banyak, tapi nikmat yang sangat banyak. Maka karena Allah Ta'ala sudah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, apa yang harus kita lakukan? Dua hal. Fasalli li rabbika. Salatlah khusyuk dengan niat mengharap ridho Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Oleh karena itu, salat yang kita lakukan adalah sebuah rasa syukur, rasa terima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau salat sudah kita dasarkan atas rasa syukur, maka kita bisa menikmati salat itu dan menggapai khusyuk. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis Bukhari Muslim, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang yang melaksanakan salat tahajud. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thulutsal lail. Sungguh Allah Ta'ala itu mendatangi umatnya di sepertiga malam. Kemudian Allah Ta'ala berkata, "Man yad'uni fastajibu lahu." Barang siapa di antara umatku di sepertiga malam ini berdoa kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. "Man yas'aluni fa'utihi." Dan barang siapa yang meminta apapun kepadaku, maka akan aku beri. "Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Dan barang siapa yang minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Tiga hal yang Allah janjikan bagi orang-orang yang melaksanakan salat tahajud. Apapun yang dia doa, Allah akan kabulkan. Apapun yang ia minta, Allah akan berikan. Dan kesalahan dosa sebesar apapun ketika dia mohon ampun, akan Allah ampuni.
Maka mudah-mudahan 4 hal ini menjadi pintu surga yang bisa kita lalui, bisa kita dapatkan, yaitu kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli bersyukur, orang-orang yang ahli silaturahim, orang-orang yang ahli berbagi, dan orang-orang yang ahli tahajud, sehingga insyaallah Allah Ta'ala menjadikan akhir hidup kita akhir hidup yang husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dalam sebuah hadis, suatu ketika seorang pemuda bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna li qarabatun asiluhum wa yaqta'unani." Sungguhnya aku memiliki kerabat, sungguhnya aku memiliki family, sungguhnya aku memiliki keluarga yang ketika aku ingin menyambung silaturahim kepadanya, dia enggan, dia menolak, bahkan dia memutus silaturahim dariku. Wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya. Dan ketika aku berbuat baik, justru malah dia merespon dengan perbuatan yang buruk. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Dan ketika aku bersabar dengan semua itu, dia kemudian menjadikan aku sebagai bahan guyonan. Faqala la in kunta kama qulta, kalau seandainya benar yang apa kamu katakan, faka'anna ma tasifuhumul mal, maka sungguhnya orang itu telah memakan yang namanya abu. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumtu ala dzalika, dan engkau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah selama engkau sabar menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bagaimanapun respon, bagaimanapun jawaban orang-orang yang kita sambung silaturahimnya, maka terus kita sambung. Karena kita bersilaturahim karena Allah. Jangan sampai sesuatu yang kita lakukan karena Allah berhenti karena manusia. Jangan sampai sesuatu yang kita niatkan kebaikan karena Allah itu berhenti karena respon buruk manusia. Kalaupun kita ingin berbagi makanan, kemudian ternyata responnya kurang baik, maka teruskan. Jangan sampai respon manusia menjadikan kita berhenti untuk berbuat baik karena niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, 4 jalan ini menjadi jalan yang akan mengantarkan kita ke surga ketika kita semuanya senantiasa istiqomah dan sabar dalam ketaatan, sabar dalam senantiasa memberikan salam, sabar dalam senantiasa berbagi makan, sabar dalam senantiasa bersilaturahim, dan sabar dalam senantiasa bertahajud. Insyaallah itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal a'mal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختمنا بالإيمان، اللهم اختمنا بالإسلام، اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.